Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2. Dalam video kali ini kami akan membuat video yaitu mengenai reklamasi di Indonesia dengan mengambil satu sampel dari aspek hukum, perizinan, lingkungan, dan lain-lain, dan reklamasi yang ada di luar negeri. Tugas ini untuk memenuhi tugas perbandingan HAN dalam peminatan hukum tata negara. Baiklah, selanjutnya video ini akan dijelaskan oleh teman kami bagaimana reklamasi yang ada di Indonesia dan reklamasi yang ada di luar negeri. Kita sering sekali mendengar istilah reklamasi. Apa sih yang dimaksud reklamasi? Dan apa sih sisi positif dan negatifnya? Reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru di atas dasar laut, sungai, danau, maupun rawa-rawa. Reklamasi dilakukan untuk menghasilkan sebuah daratan atau pulau yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai macam hal, mulai dari membangun pemukiman, membuka lahan pertanian, hingga membangun berbagai infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, hingga tempat hiburan. Berbicara mengenai reklamasi, tentunya tidak lepas dari dampak negatif dan positif. Adapun dampak positifnya seperti pesisir pantai yang dahulunya rusak akan ditata ulang sehingga menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Adapun dampak negatifnya yaitu rusaknya habitat pada ekosistem laut, mempengaruhi keseimbangan bumi jika proses reklamasi itu terus dilakukan secara terus-menerus. Bukan hanya itu, reklamasi juga menimbulkan pro dan kontra. Misalnya reklamasi di Teluk Jakarta. Dalam hal perizinan, dengan kaitannya penanggulangan bencana banjir di pesisir utara Jakarta dan pemenuhan kebutuhan lahan untuk pusat bisnis dan perkotaan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun tanggul raksasa di Pasir Utara Jakarta, di mana Teluk Jakarta memiliki peran strategis bagi perekonomian. Di berbagai sektor itulah pemanfaatannya, seperti industri pertambangan, perhubungan, perdagangan, kependudukan, perikanan, serta pariwisata. Akan tetapi, reklamasi Teluk Jakarta telah menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan kecerahan perairan menunjukkan terjadinya peningkatan kekeruhan perairan dan potensi penurunan produksi perikanan sebesar 82,2 ton per tahun yang berasal dari hilangnya daerah penangkapan. Reklamasi di negara Dubai. Melihat dari aspek perizinan, proyek Palm Jumeirah bekerja sama dengan perusahaan ahli proyek reklamasi asal Belanda, Van Oud-Reijing. Di negara Dubai, terdapat Hotel Palm Jumeirah yang mereka membuatnya pulau buatan menyerupai pohon palem karena dapat meningkatkan bisnis pariwisata. Sedangkan dari aspek lingkungan, reklamasi yang berada di Dubai, pembuatannya ternyata tidak sesuai dengan prosedur yang baik. Warga yang berada di sekitar pesisir pantai menanggung kerusakan yang ditimbulkan akibat pembuatan reklamasi tersebut. Permasalahan reklamasi di negara Dubai ternyata tanpa memiliki AMDAL. Itu menunjukkan bahwa reklamasi tersebut hanya karena terdesak kebutuhan lahan untuk pengembangan ekonominya. Patut dijadikan pelajaran berharga untuk Indonesia yang sedang giat melakukan reklamasi meski sudah diberkahi ribuan pulau. Meski di Dubai tidak memiliki lahan yang luas untuk reklamasi, namun reklamasi Palm Jumeirah di Dubai digadang-gadang sebagai pionir praktik reklamasi tersukses di negaranya bahkan di dunia. Berbeda dengan negara di Indonesia yang selalu saja bermasalah dalam proses pembuatan reklamasi meski telah memiliki AMDAL.